Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Pada pagi hari ini pasti sehat semuanya. Amin. Kita bersama-sama kembali beribadah di rumah kita masing-masing dalam ibadah streaming. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Kita pertemukan melalui ibadah pada pagi hari Minggu ini. Kita akan mengucap syukur karena anugerah Tuhan dan pertolongannya. Dan Dia yang selalu setia memberikan pertolongannya kepada kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan naikkan pujian ini sebagai hormat syukur dan ucapan syukur. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan kepada Tuhan, Bapa, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik, katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru,
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu sepanjang hidupku. Oh haleluya, ku mengucap syukur, ku menyembah-Mu. Haleluya, oh haleluya, pujilah nama-Mu Yesus, muliakan nama-Mu ya Yesus, atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Oh haleluya, Kau limpahkan kasih setiamu, Kau curahkan rahmat-Mu, Kau menolong setiap umat-Mu. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Roh Kudus. Glory, haleluya. Bapa di dalam surga, terpujilah bagi nama-Mu. Kami menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur untuk hormat kemuliaan, keagungan bagi Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, di dalam keluarga yang Kau kasihi, Kau berkati dalam anugerah pertolongan-Mu, dengan mukjizat yang sangat besar, ajaib yang sangat dahsyat, Kau di dalam setiap pribadi. Pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh mengucap syukur, menaikkan pujian, berdoa di dalam hadirat-Mu, karena kuasa darah Yesus Kristus yang telah Kau curahkan setiap hari, sehingga kami boleh bersukacita, kami boleh menerima kekuatan dan kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Lingkupi setiap keluarga kami, Engkau bukakan setiap mulut yang untuk memuji menyembahkan. Menjamah hatinya, buka hatinya, siapkan untuk menerima berkat sukacita dan damai sejahtera dalam Engkau. Tuhan, Kau mengasihi mereka, memberi kekuatan. Kau mengasihi mereka, Kau memberikan kesembuhan. Kau mengasihi setiap umat-Mu, Kau memberikan semangat yang baru. Karena kami adalah umat-Mu yang Kau pilih, dan kami tetap setia untuk mengagungkan dan mempermuliakan nama Engkau. Jamah setiap umat-Mu rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama menerima berkat kekuatan firman Tuhan. Allah bekerja dari permulaan sehingga paripurnanya. Berkati kami semuanya. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, semua bersukacita kita bisa bertemu kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya baik-baik dan diberikan kekuatan, pemulihan, pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Semangat ya. Kita akan memuji Tuhan
Untuk hormat kemuliaan bagi Dia yang telah menolong kita. Yang kita percaya bahwa pujian ini kita dimampukan, kita diberikan semangat baru. Mari kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini sebagai ucapan syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia selalu menguatkan di dalam perkataan untuk kita. Kita akan puji sebab Dia dengan pujian. Perkatakan kepada Tuhan, Dia menjaga, menopang kuasa-Nya ajaib. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan kepada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara biar dikasih Tuhan, siapakah yang memulihkan, siapakah yang menguatkan dan menopang di dalam setiap pribadi kita. Karena kita beriman dan percaya akan firman Tuhan yang selalu ada, selalu menguatkan kita, memberikan mujizatnya, dinyatakan kuasanya. Karena kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, sungguh pertolongan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Dia yang merelakan akan nyawanya buat kita semua. Kita ditebus oleh karena darah Yesus Kristus. Mari kita bersuka cita, puji Tuhan, bertepuk tangan buat Dia. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukannya milikku lagi.
yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan kepada Tuhan, sungguh hidupku tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, untuk melakukan apapun Tuhan yang kau inginkan, asal Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Itulah sukacita hati kita, karena Tuhan yang memulihkan, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan satu pujian untuk kita naikkan kepada Tuhan. Ya, kita naikkan tadi, aku percaya Dia ajaib. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, terima kasih, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan yang sanggup menjawab, Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku.
berikatku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami dengan lebih besar, lebih memuatkan, lebih memulihkan di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi. Engkau menjaga kami, dan pada semangat ini Engkau berfirman, Engkau membukakan rahasia firman Tuhan buat kami semua. Kami percaya Tuhan buka hati setiap anak-anak-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan kepada hamba-Mu, setiap umat-Mu yang mendengar terlebih melakukannya akan membuahkan berkat-berkat di dalam kehidupannya, akan menopang dalam kehidupannya, dikuatkan di dalam hidupnya, dan dimampukan menghadapi kehidupan saat ini. Terima kasih Bapa, ya Roh Kudus, tambah lingkupi kami di dalam kami mendengarkan berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita boleh semakin percaya dan kita semakin dimampukan untuk menghadapi kehidupan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka di dalam Alkitab kita, di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ke-31, yaitu tentang dasar kita sebagai orang percaya di dalam mengikut dan mengiring Dia, supaya kita sungguh-sungguh memberikan kehidupan yang kuat untuk menunggu kedatangan Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang pertama yang 26 sampai 31. Ya, sudah menemukan semuanya? 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Ayat 28. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berpegang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan
di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saudaraku boleh merasakan, kita boleh mengucap syukur setiap waktu, setiap saat, dan mengucap syukur senantiasa di dalam perlindungannya dan di dalam kasih karunia Tuhan. Jika kita mengingat kembali, ya kan, sejarah perjalanan bangsa Israel, saudaraku, yaitu dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kita melihat ada banyak mukjizat dan tanda ajaib yang Tuhan sudah buat, dan Tuhan sudah mengerjakan di tengah-tengah orang-orang Israel. Tetapi walaupun banyak mukjizat dan tanda ajaib yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa itu, tetapi mengapa mereka gagal dan tidak bisa sampai ke tempat tujuan, yaitu ke tanah perjanjian? Orang Israel tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berpikir bahwa dengan adanya banyak mukjizat, maka bangsa Israel tidak akan mudah goyah menghadapi apapun juga. Oleh karena itu, ini adalah sebuah asumsi yang salah, pemikiran yang salah. Karena saat mereka melihat fakta bahwa ada banyak raksasa yang di tanah Kanaan, yaitu tanah yang mereka sedang tuju itu, mereka menjadi begitu takut. Orang-orang Israel melihat hal itu gemetar dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak takut dan tidak gentar, karena pertolongan Tuhan itu masih terjadi. Tapi saat di depan kita ada banyak yang kita hadapi, situasi yang menjadi hati pikiran kita takut, tidak ingat kita. Walaupun kita seorang yang dipilih oleh Tuhan, di manakah Tuhan ini? Kadang kita berpikir, kadang kita takut, khawatir. Seperti orang Israel, kita digambarkan percaya kita ini masih kecil. Besarkan hati kita, besarkan semangat kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa orang-orang Israel dalam tenda-tenda mereka itu banyak yang menggerutu, mengomel, banyak yang cekcok, kemudian banyak tuduhan-tuduhan bahwa Tuhan itu membenci orang-orang Israel, Tuhan membenci mereka. Dan banyak orang dia merasa takut akan membinasakan mereka. Pikiran mereka sangat kecil, hati mereka sangat kecil. Bagaimana nanti kalau kita dibunuh, dibinasakan? Kalau kita keluar dari tanah Mesir itu,
Dia takut dengan orang-orang Amori, dengan kekuatan-kekuatan manusia yang perkasa secara jasmani, tidak percaya kepada Pencipta, kepada Allah yang sungguh-sungguh mengetahui segalanya. Ini pemikiran bangsa Israel, tidak mempercayai Tuhan, apalagi yang menuduhnya dengan asumsi yang salah seperti itu tadi. Ini yang membuat hati dan pikiran dan dalam perjalanan orang Israel ini akan gagal dan fatal. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar-benar generasi yang dirancang oleh Tuhan, bangsa Israel ini tidak sampai ke tempat tujuan untuk menikmati tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Karena banyak permasalahan dan dipikirkan sendiri, takut, kecewa dan menggerutu di dalam pelayanan mereka pada Tuhan menuntun dan memimpin mereka, memberkati mereka. Ini seperti halnya di dalam kehidupan kita saat yang kita hadapi saat ini. Apakah sungguh-sungguh kita ini sebagai umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, umat pilihan Tuhan, sampaikah kita nanti di tempat yang kekal, yang Tuhan sudah persiapkan buat orang-orang yang saat ini diuji dalam kehidupannya? Apakah mengandalkan dan sungguh percaya kepada Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita bersama-sama selama 3 minggu ini bersekutu, mengadakan persekutuan bersama-sama di dalam keluarga? Amin. Mengadakan pergumulan, baca firman Tuhan dan bersama-sama membagi berkat dalam keluarga. Ini kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mengucap syukur. Dan saat kita isolasi di rumah, kita banyak bergumul dan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Harus percaya kuasa doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ada kuasanya. Bersyukur dan berbahagia yang mengatakan saya sudah sehat. Secara manusia, secara medis sudah dicek dengan baik dan negatif, sudah sehat, sudah boleh bisa beraktivitas. Tapi ingat, jasmani kita lemah. Saat kita tidak menjaganya dengan sungguh-sungguh, dengan hidup rohani di dalam Tuhan, dengan doa dan pertolongan kuasa Roh Kudus, mudah kita menggerutu. Kenapa Tuhan tidak memberi, tidak menolong? Saya masih begini, masih begitu. Kebimbangan terjadi. Hati kita masih kecil. Pada Tuhan katakan jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, jangan kecewa. Karena Tuhan beserta. Ini amin. Amin kan di dalam hidup Tuhan menolong. Ya, terima kasih. Lakukan itu di dalam segala hal. Tidak hanya saat kita di rumah, tetapi setelah kita keluar, bertemu, memberitakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan dan berita kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, yaitu tentang keselamatan. Saudaraku yang diberikan sehat itu selamat, diberikan pertolongan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Itu perkara yang besar. Banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan karena COVID ini. Oleh karena itu, jangan kecil hati. Harus ada bekanan di dalam hidup kita ini. Di dalam Dia ada kuasa. Di dalam doa kepada Tuhan ada kuasa. Tuhan ada di depan kita. Sungguh-sungguh Tuhan ada di depan kita. Ya, ayat yang ke-30 mengatakan Tuhan memegang masa depan kita. Faktanya bahwa manusia tidak pernah dapat
mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan mereka. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kita tidak tahu di dalam kehidupan kita nantinya. Tapi Tuhan tahu nanti malam dan besok apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena kuasa Tuhan. Dan kita tidak mengabaikan kuasa Tuhan. Sungguh-sungguh tidak ada yang dirahasiakan di dalam Dia. Ini semuanya terlihat sangat jelas, saudaraku. Termasuk ini masa depan kita. Tuhan sudah memberikan pencerahan terbuka, dan kita yang melakukan sudah diberikan berkat dari sedikit demi sedikit. Ini kita terima dengan syukur. Tuhan berikan akal budi, kepandaian, kemampuan, dan kita diberkati dengan kebahagiaan, dengan keluarga kita dan anak-anak. Bahkan kita memiliki cucu, ini suatu anugerah Tuhan. Bawalah seluruh keluarga ini di dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dialah yang memberi dan kita yang menerima. Kita harus melakukannya dengan berdoa bersama-sama dengan Dia. Saat kita berdoa, kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Dia tahu segala kekurangan kita, kelemahan kita. Di saat kita lemah, Tuhan mau kuatkan. Amin. Di saat kita takut, Tuhan mau memberikan keberanian. Saat kita kurang, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tapi bersyukur, saudara-saudara kita punya. Beri mereka, kasih mereka, beri tumpangan tangan, beri doakan mereka, dan berikan kasih kepada mereka. Ini menabur. Dan saatnya, waktunya yang Tuhan berikan, kita akan menuai kan buah-buah yang baik. Oleh karena itu bersukacita dan bersyukur di saat kita bisa memberi kepada banyak orang. Ini hal yang disenangi hati Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan mengasihi di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kita. Kemudian kita mau ke Yudea, di saudara-saudara yang lain, ke Samaria, dan ke ujung bumi. Itu kita melangkah dari keluarga kita, mengasihinya. Dan saat ini tidak mudah kita akan bertemu. Yang di luar kota mau pulang sulit, yang di Jogja mau keluar kota, kita harus sehat. Itu memang kewajiban, kita harus melakukannya dengan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Dia, Dia akan menolong dan berperan, dan Dia akan berperan segala situasi yang ada sekarang ini. Dia siap, itu Tuhan. Dan sungguh-sungguh melalui kuasa darah Kristus diimani, Tuhan berikan kesembuhan. Mari meningkatkan iman kita kepada Tuhan, tidak mengandalkan hati pikiran kita sendiri. Dan sungguh-sungguh kita boleh menjadi orang yang memiliki hati yang baik, tidak bermalas-malasan, tidak punya pikiran negatif, tetapi kita harus memiliki pikiran yang baik, yang positif. Kemudian kita semangat untuk bersama-sama giat untuk bekerja di dalam kehidupan kita, karena Tuhan sanggup dan mau menyertai kita. Amin, saudaraku. Dan ini menjadi jaminan suatu kemenangan di dalam hidup kita jika Tuhan menyatakan Dia menyertai kita. Di dalam kitab Rasul Paulus, di dalam Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus, kita melakukan, kita menjalankan kehidupan kita ini selalu disertai. Jangan khawatir. Penyertaannya itu tetap ada. Dan janji Tuhan ya dan amin yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mendukung kita. Bagaimana seorang ayah dan akan mendukung anak-anaknya di masa sekarang ini, studi di rumah, ya, belajar di rumah. Orang tua memperhatikan, membimbing kepada anaknya. Ini berarti Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang mengasihi anaknya, yaitu kepada kita semuanya. Bapa mengasihi dan mengutus anaknya untuk kita sebagai orang tua juga harus mengasihi apa yang Tuhan berikan anak-anak kita. Kita kasih mereka. Jangan dibiarkan, jangan dihina atau dia disakiti. Tetapi kasihlah mereka, sayangi mereka, supaya bertumbuh berkembang di dalam kehidupan mereka, dipakai oleh Tuhan. Ya, sebuah kepastian yang Tuhan berikan bahwa Dia mengasihi kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Sungguh-sungguh tidak pernah ada, ya, di agama manapun bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Jadi Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa kita, saudara. Dia adalah Bapa kita. Amin, saudaraku. Dia adalah Bapa kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, tetaplah kita tenang, ya, dan percaya bahwa tangan dan hati Tuhan ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Jika Tuhan beserta kita, ini katakan, tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Amin. Jadi kekuatan Tuhan sungguh sangat besar dinyatakan saat ini kepada kita. Karena itu mari berpegang teguh kepada firman Tuhan. Janji Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita ini. Dia yang begitu mengasihi, Dia yang sanggup seperti pujian tadi akan menjawab segala doa kita. Ya, Dia sungguh mengasihi, sanggup melawan seluruh kehidupan kita. Kita amin. Mukjizatnya yaitu kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Terlebih Tuhan cukupkan ini mukjizat Tuhan terjadi. Syukuri kita. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ini mukjizat Tuhan yang terjadi. Agungkan, muliakan Tuhan. Di mana Tuhan masih berikan kesempatan. Amin. Senantiasa. Dan firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Tetap kita mencari kesehatan sebagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan juga pemerintah memberikan anjuran kepada kita supaya kita taat dan protokol kesehatan, bersama-sama menolong di lingkungan kita, saudara kita. Kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah saudara-saudara kita. Saat dan waktunya Tuhan akan berikan yang lebih baik ini. Saat waktunya kita tertib dan taat pada pemerintah itu juga kita melakukan perintah Tuhan, menghormati mereka. Kalau kita menghormati mereka, kita pun dihormati oleh Tuhan.
Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan terlebih mengampuni saudara-saudara kita, hidup kita lebih baik. Tidak ada hati pikiran kita yang mengganjal, tapi sungguh-sungguh kita melepaskan segala dosa-dosa, segala dosa-dosa saudara-saudara kita, sehingga pengampunan itu terjadi dan pertolongan Tuhan terjadi. Bapa mengampuni kita. Bersyukur dan berbahagia pada kesempatan ini, dan kita tetap berdoa dan terus sama-sama di dalam anugerah Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama naikkan pujian dan kita akan berdoa. Kedua pujian tadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Ya, mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, merenungkan betapa baiknya pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapa yang penuh kasih setia, Dia merindukan kita untuk memuliakan dengan iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sambut menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Oh Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
memberkatiku. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang penuh berkat. Kami mengucap syukur Engkau yang mencurahkan anugerah, pertolongan di dalam kehidupan kami. Keajaiban-Mu Engkau nyatakan, kuasa-Mu Kau curahkan kepada kami, umat-Mu, segenap jemaat GBD Imbaturno, dengan penuh kasih setia, dalam pergumulan persekutuan dan juga ibadahnya pada pagi hari ini. Tuhan menyertai. Tuhan menolongnya. Dan bersama-sama kami mengucap syukur kepadamu. Sungguh Tuhan, Engkau boleh menjadikan berkat atas firman-Mu ini menjadi rema, renungan, bimbingan, dan terus menjadikan pegangan hidup kami. Setiap umat-Mu dengan penuh kerendahan hati di hadapan Engkau Bapa. Tuhan menyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kau nyatakan dengan penuh kesetiaannya di dalam menjalani kehidupan yang baru saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Biar setiap umat-Mu yang menjalani kehidupan yang baru ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Melalui pemulihan, pertolongan di masa-masa isolasinya. Dan saat ini sudah menikmati akan berkat yang baru. Pemulihan kekuatan dan kesembuhan dari Engkau ya Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan bilur-bilur darah-Mu yang kudus yang Kau curahkan di dalam setiap keluarga dan setiap anak-Mu Tuhan. Campur tangan Allah. Ya, senantiasa Engkau memberikan kesembuhan pemulihannya saat ini. Bapa, Engkau yang baik dan Engkau yang setia. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini. Menerima kekuatan dari Engkau. Sehingga Tuhan, Engkau campur tangan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Dalam keluarga maupun dalam gereja dan juga orang tua yang memperhatikan anak-anaknya. Engkau berkati Bapa, Engkau cukupkan. Engkau memberikan kelimpahan berkat di dalam kehidupannya. Melalui kesetiaannya, mengucap syukur dan mempersembahkan berkatnya buat Engkau. Baik dalam persembahan tatangan mereka, persembahan sosial mereka, Kau berkati Tuhan. Terlebih yang mengembalikan haknya kepadamu dalam persembahan korban persepuluhan buat Engkau Tuhan. Kau yang mencukupkan dan memperhatikan di dalam lumbung padi dan dalam keluarga mereka. Dalam meja makan mereka. Kebutuhan anak-anak cucu mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau yang selalu mencukupkan dalam keluarganya. Terlebih Bapa di masa pandemik ini. Engkau lepaskan dan Kau jauhkan dari segala virus COVID-19 ini. Dan Kau berikan kekuatan dan sukacita, semangat yang baru. Biar kami boleh tetap kuat memandang Engkau Yesus sebagai pertolongan kami. Dan kuasa darah Yesus yang selalu menolong dalam kehidupan kami setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib dan berkuasa. Dan Engkau selalu memberikan kekuatan
bagi setiap umat-Mu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau merancang merencanakan akan menyatukan bagi kedua calon mempelai yang akan Kau satukan di dalam pernikahan kudus. Keluarga Bapak Matius Mujono, putrinya beserta putra Bapak Subodro yang akan Kau satukan pada tanggal 7 Agustus nanti Tuhan. Rencana Tuhan yang baik dan Engkau memberkati kedua keluarga ini Tuhan. Engkau cukupkan dan Engkau menyertai. Terlebih Bapa berikan cuaca yang baik, kecukupan dalam kedua keluarga ini di dalam persiapan pelaksanaan sampai dalam keluarga yang baru dinyatakan. Kau menyatukan kedua keluarga ini dan memberikan anaknya ini Tuhan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai hamba-Mu Bapa untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam pernikahan kudus nanti. Bapak, Engkau pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja GBD Baturno. Dan Engkau berikan kesempatan seluruh umat-Mu untuk berikan doa restunya. Mendukung bersatu dalam doa buat kesuksesan dan kelancaran di dalam acara pernikahan Mas Titi dan Ari nanti Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dan Engkau melancarkannya dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau pun memberkati bagi keluarga-keluarga Tuhan yang akan Engkau rancang sedemikian rupa dalam kehidupan mereka semakin diperbaharui semangatnya. Dan Engkau pun Tuhan merancang bagi anak-anak-Mu terus diberkati di masa remajanya maupun pemudanya. Tuhan berkati. Terlebih bagi anak-anak yang masih di sekolah taman kanak-kanak, Tuhan berkati. Pakai guru-guru sekolah minggu, guru-guru TK yang membimbing mendidiknya. Campur tangan berhikmat-Mu dan akal budi dari Allah Bapa di surga. Sentiasa Engkau mampukan dan berkati ya Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan jadi pendoa, baik juga kepala-kepala rumah tangga menjadi pendoa-pendoa di masa pandemik ini Tuhan. Dimampukan, dikuatkan. Dan kami percaya di hari Minggu yang akan datang kami boleh diperkenankan Tuhan untuk beribadah tatap muka. Campur tangan Tuhan saja. Dan kami percaya kami boleh ada di dalam yunasi yang baik yang Tuhan tentukan di dalam yunasi hijau di daerah kami ini. Dan kami boleh berkomunikasi dengan pemerintahnya dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah. Mempermuliakan Engkau dan mendengarkan berkat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan mengucap syukur menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih kemurahan, anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Wajahnya selalu menerangi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dalam persekutuan kuasa Roh Kudusnya, yang selalu menyertai kita saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, yang akan menjemput kita semuanya, masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur pada saat pagi hari ini dalam ibadah streaming ini. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat semuanya. Selalu tertib di dalam protokol kesehatan.
Tuhan memberkati. Shalom. Amin.